ada kemungkinan memanggil Bobi Nasution juga nggak? Apakah nantinya KPK akan mengusut adanya setoran uang ke Bobi Nasution gitu atau ke pihak-pihak lain yang di atasnya si TOP ini sebagai kadis? Itu yang Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan gitu. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke ke kepala dinas yang lain atau ke Pak Gubernurnya, ya kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita minta keterangan. Ditunggu saja ya. Kadis PUPR itu kalau saya baca-baca di sejumlah media daerah itu kan disoroti sebagai orang dekatnya Bobi Nasution, Gubernur Sumut dan pernah menjadi walkot. Bahkan si TOP ini juga pernah jadi PLT Sekda Kota Medan dan disebut juga membantu pemenangan pilkada di Kota Medan dan di Sumut gitu. Nah, pertama terkait dengan profil dari TOP ya Mbak ya, Kadis PUPR, mana tadi Mbak menyampaikan orang dekatnya gubernur, saudara BN, bahkan mungkin dari sebelum jadi gubernur ya, sudah menjadi orang dekatnya. Kemudian pernah juga menjabat PLT Sekda Kota Medan waktu saudara BN menjabat wali kota Medan gitu ya, dan lain-lain. Nah, yang ditanyakan adalah apakah KPK akan mengusut saudara setoran ke BN ataupun ke atasannya dari Bobi. Nah, tentu ya Mbak Tasya dan rekan-rekan, kami seperti juga yang telah disampaikan beberapa waktu bahwa saat ini sedang dilakukan upaya follow the money, mengikuti kemana uang itu. Tadi kan dari 2 miliar nih, yang kita ketahui awal itu, uang 2 miliar itu kemudian sudah didistribusikan. Ada yang diberikan secara tunai, ada juga yang ditransfer, dan ada yang masih sisa, yang 231. Jadi seperti saya sampaikan, bahwa selebihnya ini sedang kita ikuti. Kalau nanti ke siapapun ya, ke atasannya atau mungkin ke sesama kepala dinas ya, atau ke gubernur, kemanapun itu, dan kami memang meyakini, kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerja sama dengan PPATK untuk melihat kemana saja uang itu bergerak. Nah, kita tentu akan panggil, akan kita minta keterangan. Nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Ingat, Bobi Nasution tuh pernah ke KPK waktu jadi gubernur Sumut ya. Kalau nggak salah Korsup itu di bulan April kalau nggak salah. Tapi sekarang justru anak buahnya nih ketangkep nih. Nah ini sempet nggak sih kayak dikasih warning gitu ke Bobi Nasution gitu. Ini ada anak buahnya yang nakal atau gimana, atau kan dia juga ngaku katanya menyampaikan sejumlah persoalan di Sumut. Apakah ini juga termasuk salah satu yang dia beritahu ke KPK gitu, atau dia malah nggak tahu sama sekali gitu? Itu aja sih Pak. Saudara BN selaku gubernur terpilih di Sumatera Utara, ini tidak hanya, sepengetahuan kami tidak hanya gubernur Sumatera Utara ya, gubernur Jawa Barat juga sini gitu ya, dan beberapa gubernur yang lain, beberapa kepala daerah yang lain ke sini. Tentunya menyampaikan beberapa hal yang ada di wilayahnya. Yang disampaikan tidak spesifik terkait tentang ini. Memang mungkin terkait dengan birokrasi yang ada di sana, hambatan-hambatan birokrasi apa saja dan yang lain-lainnya. Nah, selamat datang Mas Mario. Nih suhunya masalah ini. Jadi waktu kesini sih tidak spesifik menyatakan ada yang khusus di PUPR maupun di di Jalan Nasional itu ya, SSJN itu. Nah, kami dapat informasi ini justru dari masyarakat gitu. Makanya pada kesempatan ini juga kami menghimbau kepada masyarakat tidak hanya di Sumatera Utara nih. Nah, alhamdulillah sudah dimulai dari Sumatera Utara, masyarakat menginformasikan kepada kita.
Ini di provinsi-provinsi lain, di kota maupun kabupaten lain, silahkan. Apabila misalkan sekarang ada infrastruktur, pembuatan infrastruktur yang harusnya misalkan bisa bertahan sekian tahun, tapi kualitasnya kelihatan kan jelek, kan beda antara kualitas yang bagus, kita kasat mata juga bisa melihat gitu ya, dan kualitas yang buruk. Nah, tapi juga tentu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen maupun juga bukti-bukti. Yang pertama sih saya masih agak bingung soal kan yang diamankan 6 orang ya Pak Asep ya. Siapa? 6 orang yang diamankan ya. Ya sementara yang jadi tersangka 5 orang. Nah satunya ini siapa dan kenapa Pak Asep? Itu dulu. Terus masih terkait dengan keterkaitan Pak Bobi tadi ya dibawa ke sini 6 orang, tapi yang jadi tersangka hanya 5 orang, ya. Tadi ada 2 dari pemberi, kemudian 3 dari penerima ya, Mas Rizky. Yang 1 orangnya kemana, gitu kan ya. Jadi yang 1 orangnya itu setelah kita periksa dan kita dalami, perbuatan-perbuatannya itu belum cukup bukti bahwa dia sebagai pelaku. Kita juga akan melakukan upaya paksa lainnya, penggeledahan dan lain-lain gitu ya, penyitaan. Apabila memang ternyata orang ini yang kita dugaan ini kuat dan didukung oleh bukti-bukti yang lain, maka tidak menutup kemungkinan tidak hanya ini, tidak hanya 5 orang ini gitu. Bahkan yang tadi yang ke-6-nya mungkin bisa nambah lebih dari 6. Barangkali dari operasi itu kemarin penyidik atau Satgas itu menemukan bukti percakapan gitu antara para tersangka mungkin ke Pak Bobi tentang keterlibatannya itu. Terus apa tindakan KPK kalau memang itu benar ya setelah itu gitu? Apakah berencana langsung ke rumah Pak Bobi apa gimana? Itu aja sih Pak Asep. Kalau ada kaitannya baik itu ada aliran uang, atau ada perintah ya. Tidak harus selalu ada aliran uang ya, termasuk ke gubernur, itu kita akan panggil tentunya. Misalkan hanya ada perintah memerintahkan untuk memenangkan pihak-pihak ini. Nah, uangnya belum dapat ya, tetap kita akan panggil dan kita akan minta pertanggungjawaban gitu. KPK jaring 6 orang yang notabene adalah orang-orang terdekat Gubernur Sumut Bobi Nasution atas dugaan korupsi proyek jalan nasional. Nah, karena ini proyek jalan nasional jelas gubernur pasti terlibat. Setidaknya tahu dan mengarahkan proyek tersebut. Maka dengan fakta itu dan seperti yang disampaikan KPK juga akan segera memanggil menantu Jokowi itu dalam waktu dekat jika terbukti ada keterlibatannya dalam proyek jalan nasional ini. Gimana jalan di Sumut mau bagus? Lah, wong anggarannya jadi bancakan. Dan yang pasti pemimpinnya juga bisa bekerja dengan baik karena pengawasannya lemah. Terbukti dananya masih bisa diembat. Jika kita gunakan akal sehat, maka jelas di sini sang gubernur yang menantu Jokowi itu pasti mengetahui proyek tersebut. Dan kembali pertaruhkan kini ada di KPK. Apa KPK berani panggil penantu kesayangan Jokowi itu? Mengingat selama ini menurut banyak pihak KPK hanya jadi alat Jokowi untuk kriminalisasi lawan politiknya. Sehingga KPK sudah move on dari stigma itu. Dan untuk Bobi, kerja yang benar dong, masa pengawasan pekerja besar seperti itu bisa dibobol? Masa bisanya hanya ambil 4 pulau tetangga, sementara proyek nasionalnya dijebol? KPK membuka kemungkinan untuk memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam pengusutan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumut. Dugaan korupsi tersebut terjadi di proyek pembangunan jalan Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumut. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka TUP sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan PUPR Provinsi Sumut, RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua, HEL pejabat sebagai Ketua UPTD Gunung Tua Dinas Provinsi Sumut sekaligus merangkap menjabat pembuat komitmen PPK. Kemudian dari pihak swasta KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan tersangka terakhir EAY selaku Direktur PT RN.
Asep mengatakan follow the money akan terus dilakukan untuk mengetahui aliran dana dari kasus korupsi proyek pembangunan tersebut. Asep menegaskan KPK tidak akan membedakan pemeriksaan kepada satu orang demi mengusut tuntas kasus korupsi ini. Jadi, untuk diketahui KPK melakukan operasi tangkap tangan proyek pembangunan jalan di dua tempat. Pertama, proyek Dinas PUPR. Proyek pertama yakni preservasi Jalan SP Kota Pinang Gunung Tua SP PAL tahun 2023 dengan nilai proyek 56,5 miliar. Kemudian preservasi Jalan SP Kota Pinang Gunung Tua SP PAL tahun 2024 dengan nilai proyek 17,5 miliar. Lalu rehabilitasi Jalan SP Kota Pinang Gunung Tua SP PAL dan penanganan longsoran tahun 2025. Terakhir proyek preservasi Jalan SP Kota Pinang Gunung Tua SP PAL tahun 2025. Kegiatan tangkap tangan kedua terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Rinciannya proyek pembangunan Jalan Spipingongot Batas Labusel dengan nilai proyek 96 miliar dan proyek pembangunan Jalan Hataim Baru Sepiongot dan dengan nilai proyek 61,8 miliar. Total nilai proyek setidaknya sejumlah 231,8 miliar.